Oke, selanjutnya studi kasus 3. Bank Galaxy mempekerjakan 3 teller untuk melayani transaksi nasabah. Waktu transaksi antara nasabah dan teller mempunyai distribusi eksponensial dengan rata-rata 0,5 menit. Rata-rata nasabah yang datang pada Bank Galaxy sebanyak 1.750 orang selama periode waktu 8 jam dengan tingkat kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson. Jika seorang nasabah mendapati semua teller sedang sibuk, maka ia akan bergabung pada antrian yang dilayani oleh ketiga teller. Selama ini, Bank Galaxy sering menerima keluhan-keluhan dari banyak nasabah bahwa waktu pelayanan terlalu lama. Oleh karena itu, manajer Bank Galaxy sedang mempertimbangkan penambahan 1 teller lagi untuk mengurangi waktu menunggu dalam sistem. Dia merasa bahwa biaya pelayanan total akan naik karena penambahan teller. Bila seorang teller berpenghasilan 3.500 per jam, termasuk semua gaji dan jaminan lainnya, dan biaya mendapatkan seorang nasabah check out sedang menunggu adalah 5.500 per jam, termasuk gaji, tunjangan, kehilangan keuntungan karena penundaan dan biaya-biaya lainnya, maka tentukan apakah lebih baik tetap mempunyai 3 teller atau 4 teller yang menangani nasabah tersebut. Nah, untuk kasus ini hampir mirip dengan kasus sebelumnya, namun ini adalah kasus multi-channel single pace, di mana modal antriannya tidak diketahui di soal, namun kita dapat analisa berdasarkan pemahaman kita terhadap soal yang sudah kita baca tersebut. Dikatakan multi-channel single pace karena ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal dengan modal antrian adalah MMSII. Setelah itu kita identifikasi apa aja yang diketahui dari soal. Nah, pertama lambda itu adalah rata-rata kedatangannya. Di soal dikatakan bahwa 1.750 nasabah datang dalam waktu 8 jam. Jadi jika dijadikan per jam itu berarti 218,75 nasabah, bisa dibulatkan menjadi 219. Nah, untuk rata-rata pelayanannya adalah 0,5 menit, dimana jika kita konversikan dalam 1 jam itu adalah 120 nasabah per jam. Dan untuk fasilitas pelayanan pertama itu ada 3 teller, dan untuk S yang kedua itu fasilitas pelayanan di kondisi kedua itu rencananya ada 4 teller. Nah, dan untuk cost-nya itu adalah Rp3.500 per jam per teller. Dan untuk cost waiting-nya atau CW-nya adalah Rp5.200 per jam. Nah, jadi setelah itu semua kita ketahui, kita lanjut ke step pertama. Itu tahap pertama, kita harus cari dulu probabilitas menganggurnya atau P0. Kita bisa gunakan rumus 1 per sigma S dikurang 1 N sama dengan 0, lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial dikali 1 dikurang lambda per S dikali mu. Nah, karena semua ini sudah kita ketahui, jadi kita tinggal masukkan angkanya dengan nilai N adalah 3 karena untuk kondisi pertama ini ada 3 teller. Dengan kata lain bahwa fasilitas pelayanannya itu adalah 3 nilai S-nya untuk kondisi pertama ini. Sehingga kita kalkulasikan dan diperoleh hasilnya bahwa probabilitas menganggurnya adalah 0,1417. Yaitu jika dijadikan persen adalah 14,17%. Nah, lanjut, masih di tahap 1 juga kita mencari jumlah nasabah rata-rata menunggu untuk dilayani. Nah, berarti ini yang dicari adalah NQ-nya. Kita bisa gunakan rumus lambda dikali mu dikali lambda per mu pangkat S per S dikurang 1 faktorial dikali S dikali mu dikurang lambda pangkat 2 dikali P0, probabilitas menganggurnya tadi. Nah, kita masukkan angka-angkanya dengan P0 yang udah diperoleh sebelumnya, maka kita kalkulasikan dan diperoleh hasil bahwa jumlah nasabah rata-rata menunggu untuk dilayani adalah 0,5647 nasabah. Selanjutnya kita cari NT-nya, yaitu jumlah nasabah dalam sistem, menggunakan rumus NQ ditambah lambda per mu. Kita masukkan nilai NQ dengan yang udah diperoleh sebelumnya itu 0,5647 ditambah hasil lambda per mu adalah 1,8229. Maka jumlah nasabah dalam sistem adalah 2,3876 nasabah.
Nah, karena ini udah berkoma, kita biarkan saja dulu dia berkoma agar dalam mencari total biayanya kita peroleh hasil yang akurat. Jadi untuk langkah terakhir kita cari total biaya kondisi sekarang per jam dengan 3 teller. Kita bisa gunakan rumus ini, sigma CT sama dengan sigma SS ditambah sigma CW, sama dengan juga S dikali C S ditambah NT dikali CW, dimana S adalah fasilitas pelayanan dan C adalah cost-nya. Kita kalkulasikan dengan 3 dikali 3.500 ditambah jumlah nasabah dalam sistem tadi itu 2,3876 dikali cost waitingnya atau biaya menunggunya adalah 5.500. Jadi diperoleh hasil bahwa total biaya sekarang per jam dengan 3 teller adalah Rp23.631,8, yang jika dibulatkan hasilnya adalah Rp23.650. Oke, setelah kita peroleh hasil untuk kondisi 3 teller, kita lanjut untuk kondisi kedua, itu kondisi dengan 4 teller. Kita lakukan langkah seperti pada tahap pertama tadi. Kita cari dulu probabilitas menganggurnya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu P0 sama dengan 1 per sigma S dikurang 1, N sama dengan 0 dikali lambda per mi pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mi pangkat S per S faktorial dikali 1 dikurang lambda per S dikali mu. Nah, perbedaannya sekarang kita menggunakan N-nya sebanyak 4 karena kondisinya adalah 4 teller. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya dan kita kalkulasikan sehingga diperoleh hasil yaitu 0,1577 probabilitas menganggurnya. Selanjutnya tahap kedua kita cari juga jumlah nasabah rata-rata menunggu untuk dilayaninya menggunakan rumus NQ sama dengan lambda dikali mu dikali lambda per mu pangkat S per S dikurang 1 faktorial dikali S dikali mu dikurang lambda pangkat 2 dikali P0-nya. Nah, P0 yang digunakan adalah probabilitas menganggur yang kita peroleh sebelum ini, dan kita kalkulasikan sehingga diperoleh jumlah nasabah rata-rata menunggu untuk dilayaninya adalah 0,116 nasabah. Dan selanjutnya kita cari jumlah nasabah dalam sistem, yaitu NT-nya dengan menggunakan rumus NQ ditambah lambda per mu. Nah, karena kita udah peroleh NQ-nya sebelumnya yaitu 0,1116 ditambah dengan lambda per mu itu 1,8229, maka diperoleh hasilnya adalah 1,9345 nasabah. Nah, kita biarkan saja juga dia berkoma karena untuk mencari total biayanya diperlukan hasil yang akurat. Jadi kita gunakan juga rumus yang sama, namun perbedaannya adalah pada S-nya atau fasilitas pelayanannya itu 4 teller. Jadi 4 dikali 3.500 ditambah NT yang diperoleh adalah 1,9345 dikali cost waitingnya sama, itu 5.500. Maka diperoleh hasil total biaya per jam dengan 4 teller ini adalah Rp24.639,75, yang dibulatkan hasilnya yaitu Rp24.650. Nah, jadi kita rangkum untuk total biaya antrian dengan 3 teller sebesar Rp23.650 dan total biaya antrian dengan 4 teller adalah Rp24.650. Nah, jika kita bandingkan maka yang lebih murah itu adalah total biaya antrian dengan 3 teller. Jadi karena total biaya antrian dengan mempekerjakan 3 teller lebih murah, maka kita tidak perlu direkomendasikan lagi untuk penambahan 1 teller lagi. Jadi tetap saja menggunakan pelayanan 3 teller untuk kondisi optimalnya.